Halo, perkenalkan, nama saya Putu Wahida Jariana Ariputra dengan NPM 1906104408. Kali ini, izinkan saya membahas materi mengenai dioda. Logam merupakan benda yang bersifat konduktor. Hal ini karena ketika medan listrik diterapkan pada logam, elektron bermigrasi secara bebas menghasilkan arus melalui logam. Sebaliknya, bahan lainnya memiliki atom dengan elektron valensi yang terikat, dan ketika medan listrik diterapkan, elektron tidak dapat bergerak dengan mudah. Bahan-bahan ini disebut isolator, sedangkan benda atau bahan yang memiliki sifat di antara konduktor dan isolator disebut semikonduktor. Dioda adalah salah satu alat yang bersifat konduktor. Dioda memiliki sifat dapat mengantarkan arus pada tegangan maju serta menghambat arus pada tegangan balik. Dioda memiliki dua kaki, yaitu kaki anoda dan kaki katoda. Simbol dioda adalah sebuah panah yang dilengkapi dengan garis melintang di ujung panah tersebut. Maksud dari panah di sini adalah bahwa dia adalah pin atau kaki positif, sedangkan garis melintang diibaratkan pin atau kaki negatif. Dioda hanya bisa mengalirkan arus dalam satu arah. Arus listrik mengalir dari anoda menuju katoda. Bagian lingkaran putihnya merupakan germanium atau tempat dari katoda. Ini adalah germanium atau tempat dari katoda. Dioda terbentuk dari bahan semikonduktor tipe P dan tipe N yang digabungkan. Dioda hanya bisa mengalirkan arus dalam satu arah. Selanjutnya, prinsip kerja dioda. Seperti gambar yang dilingkari, di persimpangan PN, elektron dari silikon tipe N dapat berdifusi untuk menempati lubang-lubang pada silikon tipe P, menciptakan apa yang disebut daerah penipisan. Sebuah medan listrik kecil berkembang di lapisan tipis ini, daerah penipisan karena difusi elektron. Ini menghasilkan perbedaan tegangan di seluruh wilayah penipisan yang disebut potensial kontak. Sekarang, pada gambar bagian kiri bawah, jika sumber tegangan dihubungkan ke sambungan PN dengan sisi positif sumber tegangan dihubungkan ke anoda dan sisi negatif yang terhubung ke katoda membentuk rangkaian lengkap, dioda dikatakan bias maju. Tegangan yang diberikan mengatasi potensi kontak dan menyusutkan wilayah penipisan. Akibatnya, anoda menjadi sumber lubang dan katoda menjadi sumber elektron, sehingga lubang dan elektron terisi kembali secara terus-menerus di persimpangan. Ketika tegangan yang diberikan mendekati nilai potensial kontak, yaitu 0,6 sampai 0,7 volt untuk silikon, arus meningkat secara eksponensial. Efek ini secara kuantitatif dijelaskan oleh persamaan dioda ID sama dengan I0 dalam kurung E pangkat Q kali VD per K kali T dikurangi 1, di mana ID adalah arus yang melalui persimpangan, I0 adalah arus saturasi terbalik, Q adalah muatan satu elektron, yaitu 1,60 kali 10 pangkat min 19 kolom. K adalah konstanta Boltzmann, yaitu 1,381 kali 10 pangkat min 23 joule per K. VD adalah tegangan panjar maju melintasi persimpangan, dan T adalah suhu absolut dari persimpangan dalam Kelvin. Jika seperti yang ditunjukkan pada gambar kanan bawah, anoda
anoda dihubungkan ke silikon tipe N dan katoda ke silikon tipe P. Daerah penipisan diperbesar, menghambat difusi elektron dan arus, dan ini disebut persimpangan bias terbalik. Nah, ini adalah contoh-contoh dari dioda. Yang paling kiri adalah small signal diode, yang sebelahnya adalah power diode, yang berada di tengah adalah LED atau light emitting diodes, dan yang paling kanan adalah 2 digit 7 segment LED display. Selanjutnya adalah jenis-jenis dioda. Jenis-jenis dioda ada 9 buah jenis. Yang pertama adalah dioda normal, yang kedua ada dioda bridge, yang ketiga ada dioda Zener, yang keempat ada dioda LED, yang kelima ada dioda foto, yang keenam ada dioda Zener, yang ketujuh dioda varaktor, yang kedelapan dioda tunnel, dan yang kesembilan dioda Schottky. Dari kesembilan jenis dioda ini, tidak semuanya yang akan saya bahas, melainkan hanya dua yang akan saya bahas kali ini, yaitu dioda Zener dan dioda LED. Dioda Zener. Ketika dioda dibiaskan terbalik dengan tegangan yang cukup besar, dioda memungkinkan arus balik yang besar mengalir. Ini disebut kerusakan dioda. Untuk kebanyakan dioda, nilai kerusakan setidaknya 50 volt dan dapat meluas hingga kilovolt. Kelas dioda khusus dirancang untuk memanfaatkan karakteristik ini. Mereka dikenal sebagai dioda Zener, avalanche, atau pengatur tegangan. Nah, ini adalah gambar dari dioda Zener. Pengatur tegangan dioda Zener. Untuk rangkaian yang ditunjukkan pada gambar ini, arus Zener terkait dengan tegangan rangkaian yang sesuai adalah IZ sama dengan V in, V masuk dikurangi VZ per R. Untuk menentukan bagaimana perubahan arus terkait dengan perubahan tegangan, diambillah diferensial terbatas tadi yang menghasilkan delta IZ sama dengan 1 per R dikali delta V in dikurangi delta VZ. Dioda Zener adalah elemen rangkaian non-linear, dan karenanya delta VZ tidak secara langsung proporsional dengan delta IZ, namun berguna untuk mendefinisikan resistansi dinamis RD, yaitu kemiringan kurva. Nah, karakteristik Zener pada titik operasi tertentu. Ini memungkinkan untuk mengatakan perubahan arus Zener dalam kaitannya dengan perubahan tegangan Zener. Ralat, inilah rumusnya yang sebelumnya saya katakan. Delta IZ sama dengan delta VZ per RD. Dengan mensubstitusi persamaan 3 atau rumus ketiga menjadi rumus kedua dan menyelesaikan delta VZ, kita dapat mengungkapkan perubahan tegangan keluaran regulator delta Vout dalam hal fluktuasi tegangan sumber Vin, yaitu delta Vout sama dengan delta VZ sama dengan RD per RD ditambah R dikalikan delta Vin. Jika kita mengasumsikan dioda Zener ideal,
yaitu kurva tegangan arus tembusan vertikal, kita dapat menarik beberapa kesimpulan tentang rangkaian regulator. Pertama, bebannya tegangan akan menjadi VZ selama dioda Zener dapat mengalami kerusakan terbalik. Oleh karena itu, arus beban atau IL adalah IL sama dengan VZ dibagi RL. Selama VZ konstan dan beban tidak berubah, IL tetap konstan. Salah. Kedua, arus beban akan menjadi perbedaan antara arus masukan yang tidak diatur IN dan arus dioda Zener IZ menjadi IL sama dengan IN dikurangi LIZ. Selama VZ konstan dan beban tidak berubah, IL tetap konstan. Ini berarti bahwa perubahan arus dioda untuk menyerap perubahan dari sumber yang tidak diatur. Ketiga, sumber arus IN yang tidak diatur dapat dicari dengan IN sama dengan Vin dikurangi VZ per R. R dikenal sebagai resistor pembatas arus karena membatasi daya yang dihamburkan oleh dioda Zener. Jika IZ menjadi terlalu besar, dioda Zener gagal. Singkatnya, dioda Zener berguna di sirkuit di mana diperlukan untuk menurunkan tegangan yang diatur lebih kecil dari satu sumber tegangan tinggi. Regulator tegangan. Meskipun pengatur tegangan dioda Zener murah dan mudah digunakan, ia memiliki beberapa kelemahan. Tegangan keluaran tidak dapat diatur ke nilai yang tepat, dan pengaturan terhadap sumber dan perubahan beban dibatasi. Peringkat semikonduktor khusus dirancang untuk berfungsi sebagai pengatur tegangan yang disebut dengan regulator tegangan. Dalam beberapa kasus, Anda mungkin memerlukan sumber tegangan yang diatur dengan nilai yang tidak disediakan dalam urutan standar pabrikan. Kemudian, Anda dapat menggunakan regulator 3 terminal yang dirancang untuk dapat disesuaikan dengan penambah resistor eksternal untuk mencari tegangan keluar yang dihasilkan, yaitu dengan Vout sama dengan 1,25 dikalikan 1 tambah R2 per R1 kurung tutup dikalikan V. Selanjutnya adalah optoelektronik dioda atau LED. LED adalah dioda yang memancarkan foton saat bias maju. LED biasanya dibungkus dengan bahan plastik berwarna yang meningkatkan panjang gelombang yang dihasilkan oleh dioda dan terkadang membantu memfokuskan cahaya menjadi sinar. Intensitas cahaya terkait dengan jumlah arus yang mengalir melalui perangkat. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Bisa lihat seperti gambar yang ada di layar. Itu adalah sebuah rangkaian dioda. Pertanyaannya adalah, tentukan arus yang melalui dioda apabila dioda dianggap dioda ideal. Nah, cara penyelesaiannya, karena dioda dianggap ideal, kita langsung saja masukkan rumusnya. Yang mana rumusnya adalah IL sama dengan VZ per RL, yang mana VZ sama dengan 10 volt dan RL sama dengan 1,9 kilo ohm. Kemudian kita masukkan angkanya. IL sama dengan VZ, yang mana VZ tadi adalah 10 volt per RL, yang mana RL tadi adalah 1,9 kilo ohm. Nah, didapatkan hasilnya bahwa IL sama dengan 5,26 mikroampere.
Sekian dari saya. Terima kasih.